Assalamualaikum, halo semuanya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini ya. Jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel saya. Pada episode 4 ini, Seng Tak dan Profesor Cha yang hampir menghilang berusaha untuk saling berpegangan tangan. Setelah Seng Tak mendiagnosis penyakit wanita itu, akhirnya Profesor Cha pun masuk ke dalam tubuh Seng Tak. Tapi ia malah ingin segera pergi. Untungnya ada seorang laki-laki di sana yang mengingatkannya untuk menolong wanita itu. Dengan perasaan kesal, ia pun menolong wanita itu dan membawakan gunting serta alkohol. Dan Profesor Cha pun mulai menyelamatkan pasien itu. Setelah berada di rumah sakit, Dokter An bertanya apa yang terjadi pada pasien itu. Namun Seng Tak menjawabnya dengan hal-hal bodoh. Profesor Cha yang ada di sana terpaksa memasuki tubuh Seng Tak untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah itu, Profesor Cha pun kembali keluar, tapi Dokter An masih bertanya. Ia bertanya bagaimana cara Seng Tak menolong wanita itu. Dengan kesal, Profesor Cha akhirnya memasuki kembali tubuh Seng Tak dan menjelaskannya secara rinci. Setelah itu adegan pun beralih di mana Profesor Cha mengingat sebuah kejadian di mana ia juga pernah dirasuki oleh roh. Dan ia pun berpikir mengapa Seng Tak bisa setenang ini. Entah apa yang terjadi pada dirinya. Bahkan Profesor Cha juga merasa aneh mengapa Seng Tak membeli minuman berwarna biru yang pernah ia rekomendasikan. Di sisi lain, ternyata mobil Seng Tak tertinggal dan akhirnya terkena tilang. Saat itu Profesor Cha sibuk bertanya apakah Seng Tak bisa melihat dirinya. Lanjut, adegan pun beralih di mana tubuh Profesor Cha dipindahkan ke ruangan Dr. Sejin. Profesor Cha tidak mengetahui hal itu karena ia sibuk keluar masuk tubuh Seng Tak untuk menyelamatkan pasien di IGD. Dr. Sejin menata ruangan itu agar senyaman mungkin. Dan ia pun teringat masa-masa di mana dulu ia bersama Profesor Cha. Setelah itu, Profesor Cha menghampiri pimpinan Jang setelah melihat artikel bahwa pimpinan Jang telah siuman. Tapi ternyata hal itu hanyalah akal-akalan putranya saja. Pimpinan Jang masih saja belum bangun. Hal itu pun membuat ia marah dan berusaha untuk menemui wakil direktur. Dalam perjalanan, ternyata ia melihat Dokter An juga akan memasuki ruangan wakil direktur. Ternyata saat itu Profesor Cha pun mengetahui bahwa ternyata orang yang menyuntikkan heparin itu adalah Dokter An. Hal itu pun membuat Profesor Cha merasa dikhianati dan ia sangat marah. Ia pun menghampiri arwah-arwah di sana dan meminta untuk belajar. Ia belajar cara berganti pakaian, mengambil makanan, dan membuka pintu. Karena memang hantu masih bisa mengambil benda mati. Meski begitu, barang apapun yang mereka ambil tidak mempengaruhi dunia nyata. Lanjut, Dokter An merasa kebingungan setelah Profesor Cha yang merasuki Seng Tak menghampiri dirinya dan berkata bahwa dirinya adalah Cha Yongmin. Ia mengatakan bahwa teganya Dokter An mengkhianati dirinya dan dia juga mengancam Dokter An bahwa dia akan mendapati mimpi buruk apabila ia tidak berbicara yang sebenarnya. Adegan pun beralih di mana Profesor Cha yang saat itu merasuki Seng Tak bertemu dengan Sejin saat ia mengambil baju dan melihat bayi kecilnya yang hilang. Saat ia berbicara dengan Sejin, saat itulah Profesor Cha mengetahui bahwa kondisinya semakin memburuk karena ia keluar masuk tubuh Seng Tak. Sejin mengatakan bahwa sebenarnya tanda vitalnya membaik, namun anehnya ada sesuatu yang terus-menerus merusak otaknya. Mendengar hal itu, Profesor Cha pun langsung keluar dari tubuh Seng Tak. Seng Tak pun pulang dan mengetahui bahwa mobilnya kembali hilang. Saat Seng Tak sedang marah-marah karena mobilnya hilang, Sejin sedang melihat-lihat baju yang ia bawa. Ia pun teringat saat kejadian di mana dulu Profesor Cha tidak pernah membeli baju dirinya sendiri, melainkan ia selalu membeli untuk Sejin. Keesokan harinya ada seorang pasien yang mengalami tamponade jantung seperti Profesor Cha. Saat itu tidak ada dokter lain yang bisa mengoperasi dan Dokter An terluka tangannya.
yang akhirnya membuat dokter An menyuruh untuk membawa pasien itu ke rumah sakit lain. Namun mendengar hal itu, Sang Tak pun setuju untuk melakukan operasi, mengingat mereka tidak tahu apakah pasien itu akan bertahan selama pemindahan rumah sakit itu. Sebenarnya hari itu Profesor Cha sudah berniat untuk tidak merasuki Sang Tak lagi, melihat kondisinya yang semakin memburuk. Tapi ya karena memang dia adalah seorang dokter, ia pun merasa khawatir dan memasuki ruang operasi itu. Di ruang operasi, tak terduga Sang Tak melihat Profesor Cha dan mengatakan, "Mari kita selamatkan pasien ini dulu, Profesor Cha." Karena memang saat Sang Tak memegang pisau bedah, Profesor Cha memberitahu bagaimana cara memegang pisau bedah yang benar. Dan anehnya ternyata Sang Tak menuruti semua perintah Profesor Cha. Ternyata memang Sang Tak sudah bisa melihat Profesor Cha sejak Profesor Cha dibawa menggunakan ambulans. Sekian ya untuk episode 4 ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini ya. Jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya. Yuk next episode 5.